Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam ta'zim dan cinta kami limudir hadal ma'had. Ustadz, minggu lalu ana bertemu santri-santri antum yang malah sangat luar biasa. Hari ini qadarullah, ana bertemu bukan hanya dengan buah hatinya, tapi ana ketemu dengan para orang tua dan wali santri yang hebat di depan ana hari ini. Tepuk tangan buat para wali santri hari ini. Kiai Lukman yang terhormat, ahlan wa sahlan, liqa sa'id bikum, dan para guru-guruku yang terhormat, para asatidah, hadza min fadli Rabbi. Ana harus katakan kepada seluruh wali santri hari ini, hadza min fadli Rabbi. 75.000 orang di luar sana, mereka cemburu sama kita. Mereka ingin sekali berkumpul di majelis ilmu seperti ini, tapi mereka tak punya daya karena terhalang oleh pandemi. Ketika antum, Bapak Ibu masuk ke gerbang Al-Bayyinah, dari minggu lalu anak masuk ke pondok ini, anak yakin sekali, hadal ma'had haffathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Antum melihat santri-santri kita ini. Kalau antum melihat tadi yang perform ke depan dengan bahasa Arabnya, Masya Allah. Kalau antum lihat andaikan ada yang tadi maju ke depan, ada orang tuanya hari ini, pasti dia akan bangga, ya Allah anakku bisa bahasa Arab. Lugatul Quran, lugatu ahlil jannah. Adakah tadi yang maju ke depannya ada orang tuanya, seperti anak waktu itu, my people. Saat di Istana Negara, anak adalah bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya sebelum masuk pesantren tak bisa ngomong apa-apa. Tapi qadarullah, tahun 2008 saat masuk ke istana, setelah 12 tahun kami di Pondok Darussalam Gontor, kami belajar tentang hidup. Saat di istana itulah terwujud sebuah renungan yang luar biasa. Ketika kami mengatakan, hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Anda tahu, di ruang VIP, Ibu Ana lagi bernangis. Ibu Ana mengatakan, ya Allah nak, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok ini. Sekarang kau berada di atas karpet merah istana dan semua mata tertuju padamu nak. Saya dipeluk sama ibu kuat banget. Kayaknya baru kemarin kau tampil di panggung kecil di Darussalam Gontor hari itu. Kayaknya baru kemarin nak kau masuk ke pondok dan aku mengatakan kepadamu nak, yang betah ya nak di pondok ini. Sekarang kau sudah berdasi nak. Aku bangga punya kau anakku. Kalimat itu Bapak Ibu harus Anda katakan nanti kepada anak-anakmu hari ini. Karena mereka 2 jam anak ketemu malam itu di aula sana. Mereka rindu sama antum. 2 jam anak bertemu dengan mereka satu frame. Mereka berdoa untuk antum, ya Rabb, tawil a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Rabb. Karena kami ini santri yang ketika nanti sukses, aku akan berikan toga tahfidzul Qur'anku untuk orang tua. Aku akan berikan ayat-ayat indahku ini untuk mahkota untuk orang tuaku. Dan mereka pun berdoa, ya Rabb, tawil a'mara walidina. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Dan itu doa terpanjatkan oleh mereka. Bapak Ibu, punten, berikan tepuk tangan buat orang-orang hebat ini. Maka 1 jam Anda bicara hari ini, Anda tak lama bicaranya teman-teman. Karena setelah tadi malam Anda bertemu dengan seluruh santri, para orang tua di Pondok Pesantren Darussalam Depok, dan besok kita akan menuju ke Gontor dan juga ke Magelang. Anda akan fokus hari ini dalam waktu 1 hour, 1 jam. Anda di sini kayak gini, kayak DJ hari ini ya. Anda kayak DJ hari ini. Satu alat yang saya bawa, seperti Pak Kiai katakan tadi, alat ini pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi saat kami berkiprah di Istana Bogor.
Mas Tantowiyah yang mengatakan, Chandra, kemanapun kamu pergi bawa alat ini. Apalagi kau terlahir dari rahim pesantren, berarti kau ketika datang ke pesantren bawa alat ini. Sejak anak ke Al-Bayyinah beberapa tahun lalu, ya Allah, anak gak mengira Ustadz kalau ini akan terbentang luas di tanah ini. Dulu santrinya mungil-mungil, kecil-kecil gitu ya, tak enak dipandang mata. Ih, sekarang mah antum lihat deh, dia pakai blazer, bangga dia. Dia pakai jas, maju ke depan pakai bahasa Inggris versi Cisoka juga nggak apa-apa. Yang penting dia tampil. Mau salah mau enggak nggak apa-apa. Itulah anak ma'had. Anak ma'had itu, anak pesantren itu, brother. You semakin kepepet, loadingnya cepet. Ayo. Sok siapa yang ngaku? Ente disuruh sama Ustadz, hafalin di bahasa Inggris. Dia nggak tahu apa yang dia baca, dia nggak tahu apa yang dia paham apa enggak. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting dia tampil. Kepepet dia, Allahu Akbar, besok mau tampil. Semakin kau pepet, loadingnya cepat. Dia tampil ke depan seakan-akan dia tak bersalah. My people, in this good occasion, oh dia tampil. Dan kita pun yang di depan, semua tepuk tangan, luar biasa. Padahal kalimat yang sering dilontarkan itu banyak yang salah. Tapi kita nggak melihat itunya jemaah. Kami melihatnya luar biasa, self-confident, sikotun nafas terlahir dari Al-Bayyinah. Maka hari ini kita syiarkan luas. Seluruh titik negeri mendengarkan Anda hari ini, 75.000 orang. Gaung antum semua terdengar. Biar orang di luar sana, Anda tak setuju kalau mereka mengira kalau pondok Al-Bayyinah ini hanya mengajarkan tentang tilawah. Orang di luar sana mengira, anak pesantren mah gak bakal bisa jadi MC. Anak pesantren Al-Bayyinah mah gak bakal bisa dia tampil ke depan ngomong kayak gini. Oh, adalah wafik bihada. Anda buktikan di karpet merah istana hari itu. Anda terlahir dari Tasikmalaya. Yang waktu itu kelas 3 SD. Anda tampil di sebuah panggung kecil. Anda dicemoohin orang. Anda dilemparin orang. Anda turun dari panggung. Ibuku langsung memelukku mengatakan, nak, hari ini bukan panggungmu. Lihat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kau bukan MC untuk kepala desa anakku. Bisa jadi kau MC untuk RI 1, RI 2. Allah mengabulkan. Di mana kami belajar itu? Di pesantren jemaah. Sebentar. Anda suka sekali yang tadi tampil yang pakai bahasa. Nah, yang pakai syal bahasa Arab. Ta'alun akhi. Ta'alun. Masya Allah. Ta'alun. Anda pinjam mikrofon satu lagi, Mas. Antum pegang ini. Barakallahu fiik. Antum pegang ini. Sini, Kak. Ambil mikrofonnya. Sini. Janganlah kau sedih, kawan. Tenang. Kita berdoa di sini. Maju ke depan. Jamaah. Anak SMP di luar sana. Ketika program MPLS. Kami datang ke kampus Medan. Ada satu pelajar, saya kasih itu mikrofon. Saya bilang, bro, ente maju ke depan. Antum tahu apa yang terjadi? Anak itu maju ke depan, tatapannya kosong dan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Nih, Al-Bayyinah mah enggak bakal kayak gitu. So, angkat mikrofonnya, udah dilatih kita. Angkat mikrofonnya. Siap ya? Waktu itu, kita tampil tanpa ada orang tua. Kau buktikan hari ini depan semuanya. Orang tuamu ada? Ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Yumi dari Bekasi. Kalau dia gugup, dia akan bilang Happy Chandra juga. Udah terlatih dia minggu lalu. Maju lagi ke depan kawan. Semakin kau mundur, kau semakin gugup. Angkat lagi mikrofon. Cepat ya. Cepat Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok hampir lupa jawab salam, kenapa? Anak salam, jangan malu-malu, Anda malu di sini. Angkat mikrofon. Tegas ya. Hadapkan ke depan, biar terdengar. Pegang mikrofon ini. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Yumi. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Ayah ibunya datang ke sini? Lengkap. Lengkap. Masya Allah. Asli dari mana Kak? Asli dari Bekasi. Berapa tahun kau di pondok ini? 3.
3 bulan apa 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Tenanglah, janganlah kau marah. Angkat lagi mikrofon. Lihat ke depan. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Rabu. Tuh. Bapaknya langsung, salah itu salah katanya. Kak, fokus lagi. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Senin. Semakin kita pegang pundak kanannya, semakin ngaco dia jawabannya. Itu namanya hypno audience. Ayo angkat lagi mikrofonnya. Kalau kemarin hari Selasa, kita lagi kayak ujian lisan hari ini ya. Angkat mikrofonnya, Kak. Urusan kita belum selesai. Jangan dulu ke materi sebelum gol hari ini. Kemarin hari Selasa, besok hari apa? Ya, itu jawabannya kawan. Ya. Memang kalau sama dia bicara kita dari hati ke hati. Ya. Ayahnya ada? Ada. Antum bilang, kepada ayahanda tercinta, dengan segala hormat kami persilakan. Coba. Kepada ayahanda tercinta, dengan segala hormat kami persilakan. Menuju ke panggung. Menuju ke panggung. Oke. Mana ayahnya? Ngopi. Hah? Lagi ngopi? Ini dia. Ngopi di mana? Ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu urusan saya sama bapaknya berarti habis ini ya. Angkat lagi mikrofonnya. Ini anak Al-Bahina mah jujur-jujur ngopi Pak. Ya. Kayak Henry ngobrol sama orang tua harus kayak gini nih. Anak khawatir banget tadi di siang bolong panas kayak gini. Anak khawatir Anda semua mengheningkan cita dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi alhamdulillah harus dibikin kayak gini dulu. Yuk angkat lagi mikrofonnya Kak. Ibunya ada? Ada. Jangan kau bilang lagi ngopi juga Kak. Angkat mikrofonnya. Kau panggil ibu apa mama apa umi? Bunda. Kau bilang bunda apa ibu? Bunda. Kepada ibu yang tercinta ya. Kepada ibu yang tercinta, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillah, ya Allah mudah-mudahan ada. Alhamdulillah, tafadhol. Itu bapak ada. Oh saudara, omnya aja lah. Omnya suruh maju ke depan. Apa sama ibu saja? Dua-duanya. Dia bilang dua-duanya maju ke depan. Tepuk tangan buat beliau-beliau. Insyaallah. Anak simpan alatnya ya. Oke. Baik. Silakan Bunda maju ke depan. Salim dong sama ayah ibunya. Saya kasih kesempatan untuk bertemu. Masya Allah. Kasih mikrofon yang terserah mau ke ibu, apa ke ayah, apa omnya, apa uak? Omnya. Baik. Kasih mikrofonnya Kak. Silakan. Ibu, punten, saya mau tanya, biar di-set dulu sama mikrofonnya sama tim yang ada di studio Jakarta. Bismillah. Oke. Betul kan Bu ini nanya Bu? Iya Pak. Jangan sampai salah kita hari ini ya. Saya mau tahu Bu, apa yang Ibu rasakan ketika anak kita ini tampil, dia maju ke depan dengan bahasa Arab, dengan lihai dia bicara. Apa yang Ibu rasakan bisa Ibu sampaikan biar semua orang mendengar. Alhamdulillah, berkat pengajaran dari Ustaz di sini, anak saya terbentuk. Untuk dari Alhamdulillah, semoga apa yang memang selama ini didapatkan sama anak saya, semoga kedepannya bisa manfaat untuk orang banyak. Amin. Dan harapan saya ke depan, anak ini menjadi panutan untuk semua kalangan. Itu aja. Bu, andaikan nanti Allah menggerakkan dia hafal Al-Quran, setiap ayat dia baca, dan nanti suatu saat wisuda dia akan mengatakan kepada ibu, Bu, aku berikan kado ini untukmu. Dia hafal Al-Quran dan dia bukan mahkota buat ibu. Apa doamu untuk ibu? Kasih mikrofonnya Bu. Pegang mikrofonnya. Kau sekarang hadir. Ada orang tua hadir di situ. Apa doamu? Katakan Kak. Ya. Kau bisa berdoa untuk ibumu? Atau
Kenapa saya katakan ini satu frame depan antum semuanya, my people? Tadi dia lihai dan lantang bicaranya. Tapi hari ini dia tak bisa bicara. Karena hati dia penuh dengan kerinduan. Pak, ahlan wa sahlan Bapak. Ahlan wa sahlan Bapak. Sambut Bapaknya. Sambut ayahnya. Saling Bapak. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik. Alhamdulillah Bapak. Pak, barusan Ibu mengungkapkan kata cintanya untuk sang buah hati yang hebat ini. Dia tampil dengan menggunakan bahasa Arab. Saya aja bangga. Kira apa doa Bapak untuk anak ini, Pak? Buat Ananda Ayubi, segala kesalahan yang pernah Anda lakukan di sini, anggap suatu cermin buat masa depan. Lihat, itu pelajaran berharga buat kamu. Jangan diulangi. Babak masa depan, langkah masih panjang. Orang tua selalu mendoakan yang terbaik. Tunjukkan bahwa kamu bisa dan kamu mampu. Kasih kebanggaan orang tua. Bawa nama besar Al-Bayyinah seperti yang semampu kamu bisa. Yakin. Bismillah. Oke Pak. Ya. Bismillah. Saling ke bapaknya. Nah, yuk minta doa dari bapak dan minta doa ibu juga. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat satu keluarga yang hebat hari ini. Alhamdulillah. Pak, saya nggak mau kalau hari ini di siang bolong ini banyak yang menitikkan air mata. Terlalu lama. Bapak bisa selancar ini ngobrolnya. Nah, Bapak habis ngopi hari ini. Betul Pak. Ya kan Pak? Tahu gitu saya ikutan tadi ngopi Pak. Saya ngeri Pak Kiai, saya ngeri nih. Jangan sampai antum keluar dari tenda ini mata antum udah gak berbentuk mata manusia lagi. Bengkak semua. Jadi anak combine hari ini biar gak terlalu. Bapak, Ibu terima kasih, Om terima kasih. Sampaikan salam cinta kami untuk keluarga. Janganlah kau sedih lagi. Udah tersenyum dia. Tepuk tangan buat teman-teman hari ini. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat. Akhi fadl bil julus. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Tes. Ini mikrofon saya kan? Oke. Masya Allah. Baru satu segmen anak bicara sudah 15 menit. Masih banyak segmen lain. Sampai Kiai Hendrik bilang kayak gini berarti udah tutup. Maka people, kalau antum melihat satu gambar ini walaupun tak nampak tidak apa-apa. Ya penting antum melihat secara seksama. Bahwa kenapa Pondok Modern Al-Bayyinah ini berdiri tegak sampai hari ini. Karena pondok ini akan perang melawan generasi milenial. Anak-anak yang terlahir dari tahun 2010 sampai 2025, mereka adalah generasi alfa, generasi milenial, dan mereka la yakfi bil isyarah. Anak lahir tahun 90-an jamaah. Saat itu tahun 80-an anak terlahir, tahun 90 itu kelas 3 SD. Masih teringat. Sore-sore masih main bola di lapangan. Ibuku langsung ke lapangan. Padahal azan mau menjelang maghrib. Ibu itu ingin melarang anak untuk cepat-cepat wudhu. Apa yang ibu lakukan? Ibu menuju ke tengah lapangan ketika kita lagi main bola. Dan apa yang ibu lakukan? Ibu hanya ngangkat tangan. Dan dia menurunkan jarinya satu persatu. Semakin turun itu jari, kami semakin takut. Langsung menuju ke masjid, mengambil air wudhu dan sholat. La yahtaju ilal kalam, tanpa bicara. Anak zaman sekarang beda. Kalau gak percaya, silakan. Anda coba ketika anak-anak Anda nanti main bola di lapangan di sore hari menjelang maghrib. Dan Anda lakukan seperti yang ibu saya lakukan 30 tahun yang lalu. Anda beri di tengah lapangan, angkat tangannya, dan turunkan jari Anda satu persatu. Saya yakin anak Anda akan mengatakan, ada apa dengan tangan ibu hari ini? Mereka generasi alfa, pada dasarnya mereka ini ingin dimanusiakan jemaah. Ketika kami hadir mengisi seminar parenting bersama Kak Seto
di Hotel Novotel Surabaya hari itu. Baru saya katakan, mereka ini ingin dimanusiakan. Seorang ibu angkat tangan, Pak Chandra, saya merasa berdosa sama anakku, Pak. Anda tahu kenapa? Ibu itu, dia jago bisnisnya. Dia lihai dengan gadgetnya. Gara-gara apa? Gara-gara anak itu mengatakan, Bunda, aku baru pulang dari sekolah ini. Ini aku sudah buat gambar. Bagus sekali gambarnya, Bunda. Tolong lihat sebentar aja, Bunda. Apa ibu katakan? Bunda itu mengatakan, nah ibu lagi sibuk sebentar ya. Dia fokus dengan gadgetnya. Padahal anak itu ingin dimanusiakan. Anak itu ingin dikatakan, ya Allah, anakku keren banget kamu, nak. Mereka pun sama. Mereka generasi alfa. Dia butuh kalimat-kalimat indah itu dari antum semua jamaah. Qaulan layyinan. Kata-kata yang lembut. Antum katakan kepada saat itu, Masya Allah, kamu satu yang hebat. Kita angkat bendera Al-Bayyinah sama-sama. Qaulan sakila, kata-kata yang berbobot. Qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Tengok sebentar, walaupun dengan doa. Antum tahu apa yang terjadi sama anak Surabaya itu? Anak itu dia lari-lari di area kolam renang. Dia tak ditengok sama ibunya. Hanya ingin dilihat itu lukisannya. Dan dia langsung tenggelam di kolam renang Novotel Surabaya. Dan ibunya tak tahu kalau anaknya itu lagi sakaratul maut di atas kolam renang. Sampai dia sekarat, security-nya teriak, Bu, anak siapa itu? Dia baru sadar kalau itu anaknya yang tadi dia rindu. Kata jempol dari ibunya. Walaupun lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Bu, dari zaman Abu Jahal ngelukis. Dari zaman Fir'aun ngelukis. Dari zaman Fir'aun itu di TK. Lukisan anak TK itu gitu-gitu aja. Masih ingat gak Bapak Ibu? Yuk kita nostalgia sebentar yuk. Yang namanya lukisan anak TK pasti tak lepas dari gambar apa? Ada dua gunung, di atasnya ada apa? Matahari. Di sekeliling matahari ada apa? Oke, di depan gunungnya ada apa? Ada sawah, di samping sawah ada apa? Terbukti Anda pernah hidup di zaman Zahiliyah, kawan-kawan ya. Teman-teman, lukisan sang anak itu gak lepas dari ini kan? Ana bilang sejak zaman Fir'aun ngelukis gak berubah anak TK. Tapi bisakah kita katakan kepada anak itu, you are amazing. Keren. Dia membacakan tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat itu kami record, anak kelas 3 SD. Direkam anak itu. Dan saat itu dia mengatakan, Pak Chandra, aku bawa ya rekamannya buat kado ulang tahun ibuku. Ibunya baru pulang dari Singapura. Jarang ketemu sama anaknya. Turun dari pesawat, anak itu mengatakan, Bunda, hari ini aku tak bisa ngasih apa-apa. Aku hanya ngasih ini. Dia kasih itu USB dan diplaykan di mobilnya. Muncul suara anak itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Oh, anak itu langsung dia, Bu, aku ngasih kado satu ayat aja untuk ibu. Ibu itu bangga. Nah, kok suaramu jadi bagus kayak gitu, nak? Diedit sama Pak Happy Chandra. Suaraku jadi bagus. Tapi itu jujur, itu suaraku, Bu. Dia bangga. Walaupun yang satu ayat. Bisakah Anda mengatakan, Anta mumtaz? Dia rindu kalimat itu. Yang Anda lihat dari bahasa tubuh anak-anak kita hari ini. Dia rindu kalimat itu dari Anda, Bapak Ibu. Al-Bayyinah pun rindu senyuman Anda. Senyuman penuh dengan doa. Hari ini, qadarullah, hari ini tempatnya mungkin belum ada bangunan, ya. Tapi ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Ana sering banget hadir di tempat ma'had yang santrinya hanya 5 orang. Kami hadir di Lokma Aceh sana, santrinya hanya 7 orang. Beberapa tahun lalu kami katakan kepada seluruh aitam, anak-anak yatim korban tsunami Aceh hari itu, jemaah,
dengan mukjizat Fatihahmu. Kita hari ini tidak ada tenda Ustaz seperti antum hari ini. Kita panas-panasan di tanah Loknga. Qadarullah. Mereka bersujud di tanah yang kotor itu. Di tanah yang lembab itu. Dan hari ini, sebelum pandemi COVID-19 kami hadir ke sana, itu Ma'had Darul Aitam sudah berdiri tegak dengan jumlah santri hampir 750. Siapa yang menggerakkan? Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah, semua yang anak katakan hari ini indah. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Santri hari ini terbentuk ingin jadi santri yang berkarakter, muta'addib, berakhlak, berkarakter. Santri yang profesional banyak di negeri ini jemaah. Orang tua yang profesional very much. Lembaga yang profesional sangat banyak di negeri ini. Kami survei bersama kementerian dari titik Sabang sampai Merauke. Termasuk di kampus Ayu Kuala Lumpur, Malaysia. Masya Allah, yang profesional banyak banget. Tapi yang dirindukan oleh kita hari ini adalah lembaga yang berkarakter. Di situ ada nurul Quran. Di situ ada kebersamaan seperti ini. Kenapa saya katakan ini kepada antum? Satu frame hari ini. Kalau antum lihat gambar ini, ada tulisan yang menarik. Tulisannya adalah presentase lembaga pendidikan dan orang-orang berkarakter di beberapa negara. Kalau kita lihat, anak capture ini gambar di Jakarta Convention Center hari itu. Orang-orang hebat, lembaga pendidikan hebat yang berkarakter di beberapa negara. Di Amerika Serikat, lembaga pendidikan yang berkarakternya 11,5%. Kita lihat lagi di negara lain, Jepang, orang-orang hebatnya, anak TK sudah dididik dengan dunia multimedia. Berapa persen orang hebat di Jepang? 10%. Korea Selatan 11,5%. Malaysia, orang-orang hebatnya, lembaga pendidikan hebatnya 2,1%. Kita lihat lagi di negara lain, Singapura 7,2%. Ketika saya katakan ini pasti semua lagi nunggu. Kira-kira Indonesia berapa persen? Yang mengatakan Pak Happy, Indonesia kayaknya lebih tinggi deh. Angkat tangan. Alhamdulillah, Masya Allah ada ibu kita. Yang mengatakan, Pak Happy, dari sorotan Anda kayaknya gak enak banget nih ujungnya nih. Yang mengatakan, Pak Happy kayaknya lebih rendah deh presentasi Indonesia, angkat tangan. Oh, Bapak kita langsung angkat tangan. Bapak udah bisa menebak sepertinya slide saya hari ini. Dan ternyata terbukti Pak, Indonesia adalah 1,55%. Kenapa? Di Indonesia itu, Anda pernah ngisi suara Hazanah Trans 7 tentang ini. Antum pasti pernah mendengar Bapak Ibu-ibu di Hazanah Trans 7 ada suara kayak gini setiap pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Ketika lembaga pendidikan itu berdiri tegak di tanah Nusantara, maka kita angkat lembaga pendidikan itu bukan hanya menjadi lembaga pendidikan yang profesional, tapi menjadi lembaga pendidikan yang berkarakter. Acara ini persembahan dari Wadimor. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan ini nih, TV voice over. Ustadz, tadi udah banyak yang nge-WA sejak jam 6. Pak Happy, saya mau hadir, saya orang tuanya ini. Dia tahu nomor Anda dari mana ya Pak ya? Anda juga ngerti, ternyata dia hunting di Google, ketemu nomor Anda. Tolong Pak Happy, TV voice over itu apa? Di Cisoka nggak ada voice over. Anda jawab sekarang, voice over itu pengisi suara. Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Ternyata terbukti, antum lihat gambar ini. Anda lagi ngisi seminar di Manado. Itu anak-anak yang selevel antum. Itu melihat dari jeruji. Mereka bilang, Pak Chandra, aku pengen belajar seperti mereka. Oh, sakit hati anak. Sini sayang, mau gabung sama kita. Kita ngobrol di sini Ustadz, di rerumputan. Anak-anak itu di balik jeruji di Manado. Pak Chandra, aku pengen belajar, aku pengen mengenal nama Muhammad yang kau sebut tadi. Terbukti lagi. Antum lihat potret pendidikan di Indonesia. Ternyata hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gak enak banget didengarnya. Udah peringkat ke-64 dari 65. Gak enak banget ya Pak ya. Kalau peringkat ke-64 dari 215, masih enak didengar. Ini udah peringkat ke-64 dari 65. Itu namanya su'ul khotimah. Nggak enak di ujung. Sekarang antum, Mas Chandra, janganlah kau sembarangan bicara.
Mana buktinya? Ana mohon 1 minute. 1 menit antum fokus. Ana akan buktikan depan antum. Kalau Indonesia terbukti terburuk dan terpuruk pendidikannya. Beberapa waktu lalu, kami diminta oleh seorang direktur di Aceh untuk kami datang ke Lokna yang anak katakan tadi. Perjalanan 5 jam dari bandara menuju ke Lokna. Allah Karim. Di situ ada sebuah ma'had. Di sini tempatnya. Ini dia, Lokna. Kami bersepuluh, Ustadz. Bapak, Ibu yang terhormat, anak-anakku, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kami bersepuluh dengan tim. Karena kami mengira itu pesantren besar. Namanya El Aitam International School. Kami bersepuluh dengan tim. Perjalanan 5 jam. Kami naik becak motor. Pas 2 jam kita nyampe. Di situ anak tanya, udah nyampe apa belum? Insya Allah Pak Chandra, 3 jam lagi kita nyampe. Allahu Akbar, udah sakit perut anak di situ. Naik becak motor beda dengan naik ojek. Becak motor kan sampingnya kita duduk kan. Ketika nyampe ke lokasi, datanglah itu direkturnya. Dia mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Chandra. Akhirnya Bapak datang ke pondok kami. Saat itu, Bapak lagi ngasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Santri-santri kami ini kasihan kali Pak Chandra. Hanya ingin berfoto sebentar dengan Pak Chandra, tapi Pak Chandra keburu dibawa protokoler ke kantor gubernur. Mereka pasti akan senang hari ini Pak Chandra. Mana santri-santrinya Ustaz? Anak penasaran. Tolong tunggu sebentar Pak Chandra. Mereka lagi sholat duha. Jadi kita nunggunya itu di bawah gapura. Hampir 45 menitan menunggu. Keluarlah santrinya dari sebuah gubuk kecil. Kecil banget gubuknya. Ustadz Al-Bainah mah keren. Gubuk kecil. Keluar santrinya. Mereka berlarian. Mereka mengatakan, Pak Chandra ahlan wa sahlan. Anak-anak kecil mungkin level SD. Mereka mengatakan, ini pondok kami Pak Chandra. Tolong kasih kita motivasi Pak Chandra. Antum tahu berapa orang jumlah santrinya? Jumlah santrinya 5 orang. Tim kami berapa orang? Tim kami akan motivasi lebih banyak daripada pesertanya. Apakah kami mundur? Lah. Ana masih ingat, afwan, ana jalis. Itu gubuk kecil Bapak Ibu. Ana duduk depan mereka. Anak itu berlima di depan Ana setengah lingkaran. Saya katakan, nah, Pak Chandra ini bangga bertemu kalian berlima hari ini. Nah. Di pesantren yang hebat. Iya Pak Chandra, pesantren kami memang gubuk Pak Chandra, kami akui. Tapi kami ini orang-orang yang punya cinta dan cita-cita. Oh, saya peluk anak itu. Bagus. Suatu saat ibumu pasti akan bangga denganmu. Suatu saat, kau pasti akan dipeluk oleh ibumu. Ibumu akan mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Gara-gara anak ngomong kayak gitu Pak Bu. Gara-gara anak ngomong kayak gitu, antum tahu, ini anak 2 orang gak mau tengok kita. Dia mengatakan Pak Chandra jahat. Bapak baru ngomong kayak gitu, Bapak berarti jahat kepada kita berlima. Bapak tahu, tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami. Orang tua kami ini sudah tak ada Pak. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, ibuku ini terbawa air Pak Chandra. Kami berlima di atas genteng. Aku tarik tangan ibuku tak bisa. Yang nampak ibuku terbawa air Pak Chandra. Dia berteriak di atas ombak itu sambil mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini nak, kau harus bisa ngaji anak ya. Nanti kau harus bisa baca Quran. Jika ibumu mati hari ini, kau nanti datang ke batu nisanku ya nak ya. Kau harus mengenal Allah dan Muhammad ya nak ya. Itu yang aku ingat Pak Chandra, makanya aku pesantren di sini. Antum tahu? Nah, aku peluk anak itu berlima. Sini saya peluk satu-satu. Dia mengatakan apa? Pak Chandra harus tanggung jawab. Jangan pulang dulu kau ke Jakarta. Tolong bawa kami ke tempat ini. Itu anak masih balita Ustaz. Anak gendong 1 orang. Sini sayang, kemana? Tolong ikut kami Pak Chandra. Kami dibawa ke kuburan orang tuanya. Di kuburan masal itu. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Antum bisa ngebayangin gak anak hari itu teman-teman?
Anak itu mungil. Dia mengelus batu nisan ibunya sambil mengatakan, Bu, aku sudah bisa baca Al-Ikhlas sekarang. Aku memang tak bisa berdoa pakai bahasa Arab, Bunda. Tolong ibu dengar. Aku bawa orang dari Jakarta, Bunda. Dia pasti bisa bahasa Arab pakai doanya. Biar ibu di surga mendengarkan. Bayangin. Anak yakin Allah yang menggerakkan dia bicara itu. Dan kita berdoa, ya Rabb, ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Dan anak itu berdoa, Bu, Pak, yang ada di depan anak hari ini, kita nggak tahu usia apa, Bu, termasuk anak. Mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan hebat buat kita. Wallahi. Mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan hebat, Bapak Ibu. Wallahi. Pernahkah ibu berbisik ke telinga dia? Pernahkah bapak berbisik di telinga dia seperti bisikan orang tuaku saat aku di pondok waktu itu? Pernahkah ibu mengatakan, nah, ibu belum bisa sholat sempurna. Ibu belum bisa sujud sempurna. Sengaja kau di Al-Bainah biar kau bisa sujud sempurna. Pernahkah bapak juga membisikkan di telinga jagoan-jagoan Anda? Bapak juga belum bisa ke Baitullah, nak. Nanti kau harus bisa ya, nak ya. Kita tak tahu usia bapak ibu. Hari ini kita dalam satu frame. Tadi yang baca bahasa Arab siapa namanya, lupa? Ayubi. Tadi lantang banget dia bicaranya. Tapi ketika satu frame dengan ayah ibunya, dia diam. Hanya cinta yang berbicara. Maka jemaah, potret di Aceh hari itu terbukti bahwa banyak di antara kita yang merindukan itu semua. Termasuk anak. Anak bicara hari ini bukan berarti anak lebih kaya pengalaman anak dalam hal ini, jemaah. Bapak ibu lebih kaya tentang dunia keluarga, lebih pintar dari anak yang dhaif ini. Tapi jika lisan anak yang digerakkan oleh Allah dan kalimat ini bermanfaat buat antum, kita save sama-sama. Kita download file ini, kita simpan di memori kita. Jangan sampai hilang. Andai kan nanti ketemu dengan anakmu. Sebentar. Masya Allah. Sini nak. Antum ini ngantuk apa sedih? Ini saya. Sini. Nah, antum mana sepatunya? Ada sendal pakai sepatu? Atau tanpa sendal? Ada sepatunya sini. Ibunya datang nggak? Ibunya datang. Pakai sendalnya, sepatunya. Ini. Ana pernah diajari nama Kiai Syukri Zarkazi. Allah yarham. Ketika anak pamit pulang dulu dari Gontor, Kiai mengatakan, Chandra, kalau nanti kau punya anak, jadilah bapak yang alim dan soleh. Istrimu alimah dan solehah. Biar anakmu juga alim dan soleh. Dan saat itu, anak diajari nama Kiai Syukri. Kau saling saya? Alim soleh. Antum kecup tuh kepalanya. Antum kecup ubun-ubunnya. Sambil antum katakan alim soleh. Indah banget Pak. Tak cukup hanya jabat tangan. Biar anak ini alim dan juga soleh. Dia jadi pahlawan buat kita nanti. Ada ibumu di sini. Panggil ibunya, bawa ke sini. Nah, mau kemana kau ini? Jangan lagi ngopi juga, jangan dengan ibu kita. Hancur pula acara kita hari ini ya.
Antum lihat gak Kiai? Anak ini mencari ibunya. Ada Ibu Muna? Apa sih? Kakinya sakit. Kenapa? Kakinya sakit. Oh, kakinya sakit. Sini. Sini. Ayahnya ada? Ada. Anak ayahmu hari ini sini. Sini. Anak kakakmu dan anak ayahmu hari ini. Pegang mikrofonnya. Apa doamu setiap habis sholat untuk orang tuamu? Katakan. Ayo, Rabbik Firli. Pakai mikrofonnya, angkat mikrofonnya biar Anda terdengar, biar semua mendengar. Katakan. Seperti itu. Ibumu lagi sakit kakinya, biar doanya dikabulkan ya. Berapa tahun kau di pondok? 2 bulan. Sahih Ustaz. Anak nggak salah dengar. Ente santri baru. Betah kau di pondok? Alhamdulillah. Mana khawatir dia bilang nggak betah. Betah kau di pondok? Nanti suatu saat, you denger omongan aneh. Anak dulu, waktu santri baru Ustaz. Anak baru 2 bulan. Datang Mas Tantowi, manggil anak ke depan. Dan anak eye contact dengan dia. Mas Tantowi mengatakan, nanti suatu saat kau jadi orang sukses. Dikabulkan Kiai Lukman. Anak satu frame bersama beliau di Istana Bogor hari itu. Anak akan katakan ke Mas Tantowi, Pak Tantowi, kau pernah datang ke Darussalam Guntur hari itu, kau katakan itu. Pak Tantowi mengatakan, Allah tidak tuh dan tidak buta. Anak katakan, Pak, apa cita-citamu? Kau tak punya cita-cita? Apa cita-citamu? Kelaparan. Apa nak? Kelaparan. Halo kalian. Hafal Al-Quran. Amin nih Bapak Ibu. Kalau antum hafal Al-Quran, dan antum akan memberikan kadonya untuk ibumu, betul? Masya Allah. Kau punya saudara? Ya. Kakak atau adik? Kakak adik. Aneh yang salah nanya kalau gitu ya. Kakaknya berapa? 3. Kok hampir banyak kali kayaknya ini. Kok hampir lupa kau ini. Adiknya berapa? 1. 1. Baik. Kayaknya kau yang masuk pesantren. Itu kalau kakak. Kakaknya di sini juga. Berarti kau tahu dari kakakmu di sini. Ya. Kau jangan menatapku seperti itu kawan. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu. Nanti nih habis acara dia akan marah sama ibunya. Ibu sih. Kenapa ibu nggak maju? Allah kalian. Ini adalah potret dari Aceh. Terbukti teman-teman. Gubuk kecil ini yang sebagai bukti. Bahwasanya Indonesia peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ternyata ini tempat sekarang itu jadi indah teman-teman. Anak ngisi motivasi hari itu di sini tempatnya. Antum lihat gubuknya. Sangat kecil sekali. Jadi kalau kita lagi ngajar di situ, baru 5 menit, anak katakan kepada santri berlima itu, "Hai, santri-santriku, manjada wajada." Katakan, manjada wajada. Hujan gede banget. Itu hujan deras banget, otomatis kita kehujanan di situ. Basah itu, buku kami basah, pakaian kami basah. Anak suruh asisten anak untuk ngambil jas hujan di becak motor. Anak kedinginan loh, 10 menit itu hujan deras banget. Ketika anak pakai jas hujan, ini anak langsung teriak, Pak Chandra ini manja kali kau ini. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Masya Allah. Dari situ anak buka lagi itu jas hujan. Ayo kalau gitu kita hujan-hujanan bareng di sini. Sok bismillah lah. Luar biasa. Al-Bayyinah amazing. Saatnya kita mengatakan hadza min fadli Rabb liyabluwani ashkur am akfur. Kita termasuk orang tua yang syakuro atau kafuro. Kau ingin anak-anakmu bangkit, bangkitkan ini Al-Bayyinah.
Anak aja cinta dengan Al-Bayyinah. Anak dorong angkat ini hampir 7.500 orang, 75.000 orang. Mereka mendengarkan kita hari ini. Anak saking pengen ini Al-Bayyinah didengar untuk orang-orang di luar sana. Bukan hanya orang Cisoka yang mendengarkan Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka tadi panitia ngasih segmen sampai 11.15 betul. Maka Anda mohon dengan sangat hari ini. Coba yang orang tuanya santri baru, angkat tangan. Masya Allah. Nah, syukran. Yang orang tuanya santri lama, angkat tangan. Sama ya. Ya santri baru, santri lama, berarti ada kakaknya di sini. Tapi yang santri baru makin banyak di sini. Oke, teman-teman yang hadir hari ini. Kenapa saya katakan ini kepada antum semuanya sebelum azan zuhur dikumandangkan? Karena ternyata satu hal yang harus kita sampaikan kepada antum semuanya hari ini adalah satu hal ini, people. Kilas potret keluarga. Oke. Ada tulisan menarik di sini jemaah. Tulisannya adalah kilas potret keluarga. Ketika Anda melihat putra-putri Anda yang ada di Al-Bayyinah hari ini, otomatis Anda pasti sesekali Anda pernah mereview otak Anda ke beberapa tahun silam. Kilas potret keluarga. Ketika Anda mengatakan kilas potret keluarga, pasti Anda berpikir, ya Allah, alhamdulillah anakku sekarang udah di pondok. Apa namanya ke sini? Ini Pak Kepala 3 Raksa. Assalamualaikum Bapak, sehat? Jazakallah khair. Assalamualaikum Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak datang ke sini dengan ibu kah? Ya. Di mana ibunya Pak? Oh di belakang. Jauh-jauhan kita Bu. Oh kompak kayaknya di sini ya. Maaf Pak Bu ya, punten. Pak. Kilas potret keluarga. Bapak, maaf ya Pak ya. Bapak nikah tahun berapa? Bapak. Ini kayaknya cocok kalau duduknya kayak gini nih. Tenang Pak, tenang. Gak apa-apa Pak ya. Bapak nikah tahun berapa? 2006 ya Bu. Awal. Ibu lebih hafal daripada Bapak ya. Bulan apa Bapak? Ada jubirnya di belakang Pak ya. Januari Pak nikahnya. Tanggal berapa Bapak? Ini anak Bapak? Anak. Jangan kemana-mana di sini. Tenang, ini Bapak yang nikahnya. Januari tanggal berapa Pak? Enggak. Tanggal 23. Ibu yang hafal kayaknya. Ibu kayaknya melihat setiap hari buku nikah kayaknya ya. Pak, maaf Pak. Pak Agung. Putra Bapak yang di sini itu anak keberapa Pak? Anak yang pertama. Siapa namanya? Jangan sampai Anda lupa namanya. Namanya Muhammad Dafa Al-Fariza. Masya Allah. Kelas berapa Pak? Kelas 3 SMP. 3 SMP Pak. Berapa lama dia di pondok Pak? Dan masuk 3 tahun. Ya kelas 3. Apa yang Bapak banggakan dari penjagoan itu Pak? Bolehkah Bapak yang megang mikrofon Pak? Wow. Karena saya tahu Bapak ini anti dengan mikrofon. Kalau Bapak megang mikrofon akan terjadi gempa 8,9 sekali. Nah itu. Itu. Tenang Pak, enggak. Saya mendekati Bapak hari ini. Saya bersama Bapak. Dipegang ini. Iya. Bismillah Pak. Pak, ada Dafa di situ Pak? Alhamdulillah ada. Coba panggil Pak. Dafa ya. Dafa kesini loh Dafa. Bapak asli dari mana? Asli dari Padang, tinggal di Cisoka. Jadi Padang Cisoka Pak? Padang Cisoka. Mana anaknya Pak? Masya Allah, tabarakallah. Afwan Pak. Tepuk tangan buat Dafa hari ini. Udah ketemu Bapak hari ini? Udah ketemu? Oke. My God. Jazakallah khair. Masya Allah. Saya juga adanya kawan.
Biar tak berantem kau ini. Duduk di sini. Anak kasih kesempatan, yang lain belum ketemu orang tuanya loh. Oke. Nah, kau dari Padang atau lahir di Cisoka? Padang. Padang. Apa doamu untuk mereka? Itulah doanya. Jadi banyak yang berdoa dari hati. Hari ini. Kau mau nanti suatu saat jadi orang sukses dan bangga kan? Sama orang tuamu kan? Oke. Bismillah. Doakan orang tuamu biar orang tuanya sehat dan panjang umur ya. Eva ya. Mau duduk di sini apa kembali ke sana Dafa? Kenapa gue tak bisa bicara Dafa hari ini? Kau mau di sini atau kembali ke sana Dafa? Kembali ke sana. Baik, pamitan dulu ke bapak ibunya. Yang penting udah duduk bareng tuh indah kawan. Jazakallah khair. Ketika anak tanya kilas potret keluarga, bapak adalah orang yang ke-1215 dari tahun 2008 yang hampir lupa dengan tanggal pernikahannya, bulannya, setelah Manado dan Surabaya hari itu tiba. Ya kan? Tidak apa-apa. Memang Allah itu menciptakan kita berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, bukan hanya jenis kelaminnya, tapi karakter. Anak orang otak kanan, anak suka ngomong. Istri anak, orang otak kiri, pendiam, jarang ngomong. Antum bisa bayangin kalau anak orang otak kanan, istri anak orang otak kanan juga. Anak suka ngomong, orang bilang anak pembicara motivator, istri anak juga pembicara motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ ya. Allah tuh maha indah. Bapak tidak hafal tanggal pernikahannya, ibu yang hafal. Bapak mungkin tak tahu di mana buku nikahnya pula, tapi ibu tahu di mana. Allah itu maha indah, maha baik. Jangan sampai ada yang dua-duanya nggak tahu juga. Nah, itu namanya kiamat kubro. Bakal rame setelah acara ini gitu kan. Maka jemaah, potret keluarga saat itu kalau antum lihat gambar ini, kilas potret keluarga, antum ketika setelah menikah semua pasti akan berdoa dengan kalimat indah ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirnya lahirlah buah hati yang dirindukan yang sekarang diamanahkan kepada kita. Dan saat itu sekarang terlahir di area Al-Bayyinah ini. Apapun wujud dari anak kita itu jemaah, maka kita jaga baik-baik. Tadi Pak Kiai mengatakan, anak highlight loh sambutan beliau tadi. Sampai operator juga meng-highlight. Di sini tidak ada anak yang nakal. Tapi antum juga harus tahu, Bapak Ibu yang terhormat, di sini juga bukan bengkel. Ketika anak Anda mungkin nakal di luar, dan Anda katakan kepada Kiai, tolong perbaiki ya, ya Allah, ini knalpotnya udah gak bener ini. Ini juga bukan bengkel. Apapun wujud buah hati kita, mau hitam, mau putih, otak kanan, otak kiri, limbik kanan atau limbik kiri, cukup ada mengatakan, hada min fadli Rabb. Ini kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Andaikan hari ini setelah acara anak kasih hadiah, seluruh orang tua tolong ya, hari ini saya akan memberikan hadiah kepada Anda. Tim Ana udah standby di depan Al-Bayyinah, maka semuanya akan mendapatkan satu transportasi yang udah disiapkan oleh tim. Mohon nanti untuk antri dan jaga jarak. Transportasinya udah saya munculkan di gambar. Tolong nanti dibawa kuponnya dan bawa alat transportasi ini ke rumah masing-masing. Ini transportasinya. Anda pasti akan mengatakan, ya Allah, Mas Happy, punten, terima kasih. Bagaimanapun bentuk pemberianmu tetap aku akan terima, walaupun rodanya cuma 2. Ana akan terima. Terima kasih Pak Happy. Alhamdulillah ya Allah. Ini akan saya jaga sampai kapanpun. Walaupun cuma 2 roda, tak apa Pak Chandra. Yang penting ini kenang-kenangan dari kau, aku akan jaga ini. Sama seperti Allah memberikan hadiah itu untuk kita. Buah hati kita, bagaimanapun dia wujudnya. Hada min fadli Rabb. Ini adalah karunia dari Allah. Akhirnya, Masya Allah, anak-anak ibu yang dulunya TK, SD, SMP, SMA, yang dulunya mereka menggunakan seragam-seragam TK dan SD ini, sekarang seragamnya sudah berbeda teman-teman.
Atau melihat, tak ada di sini yang seragamnya sama kayak di luar. Semuanya sama. Semuanya satu nada, semua satu irama. Kenapa? Karena kita dilahirkan untuk menjadi generasi yang mereka ingin dibanggakan. Karena anak gak mau terjadi seperti cerita yang akan Anda sampaikan saat lagi, my people. Banyak orang di luar sana, mereka ingin sekali menjadikan anaknya anak yang pintar, tapi belum tentu dia benar. Banyak orang di luar sana, mereka berharap anaknya itu anak yang dibanggakan. Dia pintar sekali, tapi dia tidak benar. Bukankah ini terjadi? Di satu titik, ini orangnya jemaah. Anak blurkan. Kalau bapak berteriak, tolong Pak Kiai Al-Bayinah, anak saya mau pengen jadi anak pintar. Kayaknya kita salah tujuan di sini. Orang alim belum tentu soleh. Tapi orang soleh pasti alim. Generasi hari ini harus hadir. Jangan sampai terjadi di kampus Universitas Haluleo, Sulawesi Tenggara. Anda udah izin dengan rektoratnya. Anda harus sampaikan biar jadi ibrah buat kita jemaah. Siapakah anak yang di belakang anak ini? Saat motivasi, hari itu untuk calon wisudawan wisudawati, di hari wisudanya. Qadarullah, apa yang terjadi jemaah? Baru Anda bicara 5 menit. Tiba-tiba operator di belakang sudah ngasih signal protokoler. Dia mengatakan, Mas Chandra, tolong stop. Kayaknya nggak bisa lanjut acaranya. Signal udah memberikan kasih tahu kepada kita bahwa ini nggak bisa dilanjutkan Pak Chandra. Suasana sudah tidak kondusif. Saya tanya ada apa? Kalau Bapak tak percaya, lihat ke belakang. Ada aula besar, ada banner like this. Habis itu Anda buka itu layar. Allah Karim. Siapakah pemuda itu? Dia anak Kolaka Sulawesi Tenggara. Dia ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia cum laude, nilainya tertinggi, terbaik hari itu. Dia pintar tapi enggak soleh. Kenapa? Karena dia tega membunuh ibunya sendiri. Kasihan ibunya. Ibu ini dia jauh-jauh dari Kolaka. Dia naik PT-PT. Naik angkot. Atau gara-gara ibu itu minta uang hanya 75.000 untuk pulang naik PT-PT ke Kolaka. Dia nanya dan minta ke anak ini. Dia merasa dirinya hanya ketua BEM. Dia bangga, saya ketua BEM. Ibuku datang dengan lusuh pakaiannya. Dia ngomong di depan teman-temanku dengan anggotaku. Ditarik ibu itu, Pak. Ibu yang sudah tua rentah itu ditarik ke belakang aula. Karena dia merasa dirinya malu. Dia menuju ke belakang aula. Maaf, punten. Dibunuh ibu itu. Kasihan ibu ini. Dia nggak bisa melihat indahnya pakai toga anaknya. Bukankah ini juga terjadi di tanah Yaman? Dia pengusaha, pintar. Dia owner perusahaan terbesar di kota Yaman. Tapi hari itu dia merasa tidak cukup. Antum tahu apa yang terjadi? Dia anak pintar, berdiri di pasar Yaman. Sambil dia berteriak di tanah Yaman. Wahai seluruh penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku? Aku sekarang memang sudah kaya. Tapi aku harus lebih kaya dari ini. Ada segerombolan orang datang kepada dia sambil mengatakan, jika kau ingin kaya, syaratnya satu. Antala kita bi ummi. Kau temui ibumu. Bunuh dia. Ambil jantungnya kepada kami. Dan kita jual jantung ibumu itu. Dan kita ganti dengan emas berlian. Kau pasti akan kaya. Pemuda itu pintar tapi tidak benar. Dia turun dari kota Yaman. Dia berteriak sambil mengatakan, hanya untuk membunuh ibu dan mengambil jantungnya, ini mudah bagiku. Sampailah dia ke rumahnya. Ya Umayyah iftahil bab. Ibu buka pintunya. Antum tahu jemaah, ibu itu sudah tua renta. Mendengar anaknya memanggil, lagi tertidur di kamar. Dia langsung menyusuri dindingnya sambil mengatakan, anakku, kau memanggilku, nak.
Aku harus kaya, Ibu. Ibu itu mengatakan, kita akan minta kepada Rob akan kau kaya. Tak cukup, Ibu. Ada syaratnya. Apa syaratnya, anakku? Aku harus membunuh Ibu dan mengambil jantungmu, Ibu. Antum tahu apa jawaban Ibu? Anakku, in kana hada sa'idan lak. Jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga. Ambil jantung ibumu ini dan silakan kau jual. Yang penting kau bahagia, anakku. Antum tahu tak? Dibunuh ibu itu. Di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia disusuinya. Di tempat itulah berhamburan darah. Dan antum tahu apa yang terjadi? Ibu itu wa kanat fi sakratiha bakiyah. Ibu itu meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya berlinang air mata. Anak pemuda itu, dia mengambil jantung dari ibunya ini. Dia pegang di tangan kanannya sambil mengatakan, aku akan kaya. Aku sudah pegang jantung ibuku ini. Dia lari di atas padang pasir sambil berteriak, aku akan kaya. Atau tahu? Jantung ibu itu masih berdetak, Bapak Ibu. Masih berdetak. Ketika dia lari, itu detak jantung semakin erat dan kuat. Dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, aku akan kaya. Aku akan jual jantung ibuku ini. Tapi Allah berkehendak lain. Dia tersandung jatuh di atas padang pasir. Dan dia jatuh, jantungnya pun jatuh menggelinding tertutupi oleh debu dan pasir. Anda tahu jemaah, pemuda itu baru dia terusik hatinya, ya Allah. Aku tak rela dan tak ridho melihat jantung ibuku ini tertutupi oleh debu dan pasir. Jantung itu dia bawa, dia pegang di dadanya sambil mengatakan, ya Allah, daripada seperti ini lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah berkehendak lain. Dia menggerakkan jantung ibunya ini menjawab. Dan ibu ini menjawab melalui detak jantungnya mengatakan kepada anak itu, anakku, jangan kau bunuh ibumu 2 kali, anakku. Cukup kau yang membunuhku, tapi kau harus bahagia. Lanjutkan hidupmu, anakku. Kenapa saya katakan ini kepada antum? Al-Bayyinah berdiri tegak benderanya sampai hari ini. Karena saya yakin Kiai Hendy bersama istri ada the power of birrul walidain dalam jiwa raganya. Andaikan ibunya tak sakit hari ini, mungkin ibu antum akan hadir di sini sama-sama mendoakan pondok ini. Kami yang mendoakan ibu beliau. Semoga beliau sehat dan panjang umur. Biar kita angkat bendera ini Al-Bayyinah dan sang ibu bisa merasakan atmosfer bahagia dari Al-Bayyinah. Maka hari ini di segmen terakhir Ana bicara, Ana mohon jemaah untuk penyematan dan doa ini. Ana gak mau kalau anak ini tak cukup pintar, tapi dia harus soleh untuk antum Bapak Ibu dan untuk pondok ini. Santri-santriku semuanya, yang putri terlebih dahulu, silakan berdiri. Yang rapi berdirinya. Silakan berdiri yang rapi. Yang rapi, tak buktikan antum ini adalah generasi yang murattabat. Murattibat kulluha. Rapi berdirinya. Anak hitung 5 mundur sudah selesai, anak ya. Digaid sama Ustaz Endah. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Ina. Putra, jangan kalah putri. Stand up please. Tanpa suara. Berdiri tanpa suara. Mohon didampingi sama ustadznya atau muslimnya.
Bismillah. Anta ahi, Ustaz. Yang pakai blazer kuning. Satu lagi. Sampingnya tuh, yang di kiri. Sampingnya. Anta, kelas berapa nah? Ayahmu datang? Ibumu datang? Sini saya. Sini. Saya itu merasa, antum ngerasain nggak? Ketika nanti tanya anak itu, ibuku nggak datang Pak Chandra. Ayahmu, ayahku juga nggak datang. Antum bisa ngerasain nggak teman-teman? Akhirnya saya bilang kepada dia, aku ayahmu hari ini. Sini, sini. Bismillah. Ayo. Anta qari yang baca Al-Quran hari ini. Al-ab wal yatiyan huna. Bapak ibu datang lah. Tahu. Ustazah Endah, ana minta tolong ada 2 putri untuk maju ke depan dan kedua orang tuanya juga datang. Agak mundur kan? Awas di kursi. Ini disimpan aja mas. Ana nggak pakai stand. Thank you. Kamu di sini kak. Di talinya diikat dulu kak. Biar rapi masuk di videonya. Kamu di situ kak. Yang kau di situ. Putri di sini. Oke. Andai kan seperti ini Ustadz pernah satu acara di Sidoarjo. Ketika santrinya pada berdiri, satu anak kelas 3 dia teriak, Ustadz, aku juga pengen maju Ustadz, tapi orang tuaku tak ada Ustadz. Anak panggil anak itu. Sini saya. Kemana orang tuamu? Sudah tak ada Pak. Aku sama nenek selama ini. Anak panggil anak itu. Anak kecup dia. Apa doamu untuk orang tuamu? Antum tahu apa doa dia? Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka. Kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Itu anak kelas 3 loh doanya kayak gitu. Saya bilang, kamu tahu dari mana? Aku selalu tulis doa itu Pak Chandra setiap habis sholat. Aku tak tahu bahasa Arabnya. Yang penting aku doa biar ibuku masuk surga. Allahu Akbar, biar ibu dan ayahmu hadir hari ini nak. Saya peluk anak itu. Hari ini anak minta, yuk panggilnya ibu apa mama apa bunda. Angkat suaramu nah. Panggil ibunya. Ibu silakan maju ke depan. Ibu silakan maju ke depan. Ibunya, anaknya memanggil bunda. Ayo maju ke depan bu. Ayahnya ikut. Ayah mohon maju ke depan, temenin ibu. Katanya ayah maju ke depan, temenin ibu. Jazakallah khair. Silakan agak mundur sampai di sini. Sampai ibunya. Bapak silakan. Dipanggil sama jagoan kita, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu mau datang kah? Ayah. Ibu mau tak datang? Enggak. Allah, maaf. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Maaf. Panggil ayahnya. Ayah silakan maju ke depan. Ayah maju ke depan. Biar ibu melihatnya jauh dari sana. Maafin baik. Ayo. Silakan Pak. Allahu Akbar. Ya. Ibunya datang. Ibu. Umi silakan maju ke depan. Bapak ya. Katakan. Tadi silakan maju ke depan. Silakan Umi abinya. Oke, silakan Bu. Alhamdulillah. Silakan ayah. Antum.
Ahlan Bapak, jazakallahu khair. Silakan Bapak ditemani. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bapak. Coba mikrofonnya. Baik, ahlan. Silakan Ibu. Silakan sekarang satu frame ya. Anak-anaknya di tengah, bapak ibunya kanan kirinya. Oke. Nah, ini ibumu hari ini ibumu hari ini ibumu hari ini. Ibu Kiai, your mom today. Oke, bismillah. Jamaah. Satu frame hari ini. Dan antum pun pasti rindu. Di tengah di situ ada anak-anak antum. Saya kasih kesempatan, tapi mohon dengan tertib. Ikuti komando dari kami. Ustazah Endah, silakan diguide. Biar mereka merapat bersama orang tuanya. Berdiri seperti teman-teman di panggung. Antum disuruh bawa peralatan sama, antum juga sama. Kasih kesempatan, silakan. Bapak Ibu mohon menunggu anak-anak di sini. Bapak Ibu semuanya mohon untuk tenang menunggu apa yang akan dibawa oleh. Ketika airnya sudah ada, antum cukup bawa dan simpan di situ. Tunggu komando dari kita, ayyuhat thalabah. Yang sudah membawa peralatannya silakan berdiri di samping ayah ibunya. Asyarah. Tis'ah. Kalau sudah membawa peralatannya, jangan digunakan dulu. Tolong tunggu komando dari kita, instruksi dari kita. Sari'an. Sittah. Ustaz, afwan, liyahmil al-karasi lil abawain huna. Tolong diambil kursi buat Bapak Ibu di sini. Silakan Ustadz Al-Judah, mohon di set kursinya biar rapi. Baik. Baik, pastikan sudah semua Ustadz, sudah duduk semuanya. Bapak ini duduk mana? Bapak kita di sini belum? Fadhal. Silakan yang belum dapat kursi silakan Bapak, biar Bapak duduknya tenang, Ibu duduknya tenang. Baik Bapak Ibu silakan duduk di kursinya masing-masing. Hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh Pak.
Baik. Santri-santriku yang ada di depan anak, waktu kita sudah selesai. Semua melihat ke depan. Dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. People, semua melihat ke depan dengan seksama hari ini. Antum sudah bawa ayat parenting. Anak baru kali ini lihat satu frame seperti ini. Anak bayangkan ada ibu anak di sini, anak pun ingin membasuh kakinya. Bismillah jemaah. Ahibati fillah ayuhat tolabah, antum sukses, antum sehat, antum panjang umur karena ada energi doa dari orang tua antum hari ini. Sekarang ana mohon dengan sangat, ambil itu air sedikit, basuhkan di kaki ayah ibumu. Dalam hitungan 5 mundur, sambil antum minta doanya. 5, 4, 3, 2, silakan. Ya, dibasuh. Dibasuh kakinya. Dibasuh ayahnya dulu kakinya. Masukkan ke dalam ember, gak apa-apa. Ya, ibu, itu anakmu yang terlahir beberapa tahun lalu. Saat dia membasuh kakimu, iringi dengan doa bapak. Saat dia membasuh setiap jemari kakimu, sambutlah dia dengan doa. Bisikkan di telinganya, ini pernahkah Bapak Ibu membayangkan dulu dia terlahir bayi yang mungil dan tak terdetik sedikit pun dia akan menjadi seorang muslimah di alam pesantren. Pak, dia yang baca Al-Quran hari ini, dia membacakannya sangat indah. Bapak Ibu pasti akan bangga. Hari ini, tapi Bapak Ibu lihat 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, dia akan menjadi orang sukses. Dia tanpa ibu hari ini, tapi banyak doa ibu kita di sini yang mendoakannya. Dibasuh dengan cinta. Jangan terlalu buru-buru anakku. Ini kesempatan emas buat antum untuk meminta cinta dan doanya. Jangan sampai kita gagal di pondok ini karena kita pernah menyakitinya. Pernahkah antum waktu antum masih di rumah, mungkin antum pernah membentak dia. Antum bukankah tidak mau orang yang kau basuh kakinya hari ini, bukankah kau tak rela ketika nanti dia dikafanin? Pasti antum gak rela ketika orang yang dibasuh hari ini kakinya, dia ditakdirkan Allah dalam usia yang tak panjang. Pasti antum tak ridho jika orang yang kau basuh hari ini kakinya, dia tak bisa menyaksikan kesuksesanmu nanti. Kau sambil baca doa, ya Allah, tawil umrahuma ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Kami ini fisabilika ya Allah di alam pesantren. Tolong ya Allah, jaga dia ya Allah. Sehatkan dia. Berikan rezeki yang halal, thayyiban untuk kami ya Allah. Kami beri kesempatan lagi, ayo basuh kakinya. Kau sujud di kakinya, kau kecup dia. Al jannatu tahta aqdamil ummahat.
Di situ ada the power of paradise, kekuatan surga Allah Azza wa Jalla. Dan di situ ada ayah ibu people. Bapak Ibu, sekian lama Anda tak bertemu dengannya, betul? Anda rindu. Saya kasih kesempatan hari ini, ya Allah. Ini orang tua mereka, para pejuang kalimat-Mu, ya Rabb. Hari ini dia lagi bersujud di kaki kedua orang tuanya, membasuh kakinya. Kaki ayah yang hebat ini, kaki ayah yang selalu berjuang tiap pagi dan malam. Ketika malam hari mungkin kau tertidur, Bapak Ibu, tapi nadimu saya yakin tidak pernah tertidur, selalu berdoa untukmu. Ayo, semakin angka ini saya mundur, Anda semakin tak kuat untuk terus membasuhnya. Hitungan 10 mundur, sudah selesai. 9. Semakin angka ini mundur, engkau akan memeluknya dengan erat. Seperti pelukan Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pelukan itu hangat dan erat setelah Haji Wada hari itu. Peluk dia semakin erat. Bukankah Bapak Ibu yang merindukan pelukan ini sejak tadi malam? Bapak Ibu pengen cepat-cepat datang ke Al-Bayyinah karena ingin cepat-cepat dikecup tangan Muhammadiyah. Bukankah ini yang kau rindukan selama ini, Bapak Ibu? Maafkan anakmu ini juga pernah dia membentakmu. Maafkan putra-putrimu ini jika pernah selama dia di pondok, dia tidak pernah komunikasi denganmu. Termasuk yang di panggung ini. Maafkan dia, Bapak Ibu. Biar dia sukses menyelami samudera Al-Bayyinah ini dengan kafah. Semakin kau peluk erat buah hatimu ini, semakin indah doamu dipanjatkan di situ. Bisikan di telinganya kalimat yang indah. Ya Rabb, hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqin. Mereka yang akan menjadi penolongmu di surga, Bapak Ibu. Dia akan teriak nanti di hadapan Allah, ya Rabb, aku tak rela jika orang tuaku ini masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Aku bisa sholat, aku bisa ngaji karena dia yang mendidik aku, yang memesantrenkan aku, ya Rabb. Innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqan. Hitungan 10 mundur. Ana sudah ngasih kesempatan ini, dalam hitungan 10 detik lagi kau sudah selesai pelukannya. Semoga anak saya bisa memperbaiki kesalahan dan Masya Allah. Al-Iktiraf, pengakuan yang luar biasa dari sang ayah yang hebat. Pak, anak Bapak selalu sujud di sini. Di setiap sujudnya dia berdoa untuk Bapak dan Ibu. Bapak harus kuat dan bertahan juga untuk Al-Bayyinah ini. Pak, maaf sekali Pak, saya nggak ada maksud tadi Pak. Jadi ketika saya panggil anak Bapak, saya tak tahu kalau Ibu sudah tak ada Pak. Dan sehari ini tunggal Bapak hadir. Boleh Bapak ungkapkan apa yang Bapak rasakan? Saya merasa semuanya. Bapak nggak bisa ngomong, tapi saya yakin doa antum selalu bicara untuk dia. Dan semua yang ada hari ini, andaikan ini mikrofon saya move kepada teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu, mereka penuh dengan cinta mengungkapkan apa yang dia rasakan. Buah hati yang dirindukan adalah satu-satu yang hebat di sini. Teman-teman semuanya, bapak ibu yang kami bangga, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Bima. Dan santri-santriku yang hadir di sana, satu frame hari ini yang sudah saya sampaikan kepada Anda, saatnya untuk semangat baru dan harus berubah. Kita dukung putra-putri kita di Al-Bayyinah ini. Kita ikuti sang nahkoda kiai. Kita ikuti kapal Al-Bayyinah ini, jangan sampai tenggelam di tengah lautan. Ketika ada satu penumpang dia terjun ke atas lautan,
kita angkat dia lagi supaya dia menjadi penumpang kita di Al-Bayyinah. Hari ini 80, 100 orang, 200 orang suatu saat akan hadir di tanah ini. Ulufut tolabah, ribuan santri datang dari setiap pelosok negeri dan mereka akan menjadi sahabat-sahabat buah hati Anda hari ini. Walihadi kuliha hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sayyid. Kiai Henry yang terhormat, Kiai Lukman, Bapak dan semua yang hadir hari ini. Itulah kalimat cinta dari orang tua untuk buah hati yang hadir hari ini. Dan mereka mengungkapkan cintanya banyak. Tadi yang dia curhat bersama orang tuanya di sini. Bapak Ibu yang hadir di sini, kita titipkan tanah ini biar lebih berkembang. Semoga Al-Bayyinah semakin terus move ke depan dan berkibar ilahi kalimatillah azza wa jalla. Saya bicara hari ini bersama kru yang bertugas hari ini sebelum saya keluar ruangan ini. Dan semua yang di depan anak, santri-santriku angkat tangan kanannya nah. Stand up please. Stand up. Buktikan kepada orang tua antum, angkat tangan kanannya. Antum orang-orang hebat kah? Kepalkan tangannya. Wahai generasi Al-Bayyinah, getarkan Nusantara dari takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Semakin antum angkat takbir antum, biar nadi orang tua bergetar juga menggetarkan takbirnya. Takbir. My people, Nusantara merindukan generasi hebat dari Al-Bayyinah ini. You buktikan kepada negeri ini kalau antum adalah bisa menunjukkannya dengan the power of takbir Al-Bayyinah. People, takbir. Orang tua angkat tangan kanannya. Mereka rindu takbir antum, kepalkan tangannya my people. Santri-santri yang hebat di sana, mereka mengepalkan tangannya karena rindu cinta dari antum. Di situ ada the power of takbir. Para orang tua takbir. Semuanya santri dan orang tua Al-Bayyinah people takbir. Turunkan kembali tangannya. Hadza min fadli Ustaz, Masya Allah. Anda merasakan getar yang luar biasa, vibra yang luar biasa. Kami yakin dengan doa semua, semoga kita semua sehat dawamul afiyah dan kita bisa meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Saya Chandra, barakallahu fikum wa jazaitum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk orang-orang tua hebat. Silakan Bapak kembali ke tempat. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bunda. Jazakallahu khair. Sampaikan selamat keluarga. Terima kasih.